للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dia kita muliakan Jami'il Asatid para hujjah, para orang tua, di khusus ketua Musalla Baitul Sholihah Al-Karam Asad Muhammad Nur Ali, Al-Ustaz Ahmad Maulana, Bapak Muhammad, Bapak Uslan, Bapak Sufyan, para asatidzah penjaga umat dan umat, di khusus Al-Ustazah Al-Mukarramah, semuanya, seluruh Jamiatul Ummahat yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya cintai. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan jamaah yang di rumah, adapun yang mendengarnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Mudah-mudahan para arwah orang-orang tua kita, sanak saudara kita yang sudah meninggal dunia, dan guru-guru kita, dan suami kita yang telah wafat, anak-anak kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala punkan semua dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini ila annahu qad wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya, bi taatillah wa rasulih bi anwa'il ibadah, tidak ada daya di dalam melaksanakan taat patuh kepada Allah dan Rasul, dan melaksanakan ibadah dan melakukan amal kebaikan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan lagi maha agung. Jadi kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adalah penyerahan diri seorang hamba kepada Allah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya untuk melakukan taat patuh akan perintah Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Salat ringan apa berat? Ringan. Ketika panggilan azan telah memanggil kita, yang manggil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yang mengharap ampunan dan redha-Nya untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan kelak nanti di dalam akhirat. Dia penuh dengan keikhlasan memenuhi panggilan Allah. Salat itu adalah ibadah yang gampang dan ringan, tapi berat di dalam melakukan. Adakah orang, adakah Bu, Ibu sembahyang kali panggul beras? Enggak. Cuman bawa mukena doang, beratnya mukena berapa sih? Tapi mengerjakannya itu berat. Kenapa? Paling utama amal ibadah orang yang ingin dekat dengan Allah adalah bayuksir minas sholat, maka perbanyaklah kita untuk melaksanakan sholat.
Ketika ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku minta amalan. Dengan amalan tersebut, jika aku mengerjakan, menyebabkan aku masuk surga. Ini sahabat minta amalan. Dengan amalan itu bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Alaika bikasratis shalah fa innaha la mislaha. Apa kata Nabi? Banyaklah engkau sujud, yakni melaksanakan sholat. Sungguhnya ganjaran sholat tidak ada tandingannya. Yang tahu hanya Allah. Pasti ganjarannya surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu lagi mempet, lagi empet, nah itu saudara itu. Empet, pusing, ruwet pikiran. Sebab urusan ibu ini nggak ada kelar-kelar, nggak habis-habisnya, nggak putus-putus, betul? Urusan rumah tangga, ngerapiin tuh rumah nggak ada habis-habisnya, betul? Bangun tidur, habis sembahyang, mandi, habis mandi rapi-rapi sholat subuh, baru baca Quran. Suami bilang, bikinin kopi apa? Airnya belum masak, baru baca 3 ayat. Selesai nuangin kopi, anak bangun, mak bikinin nasi goreng. Betul Bu? Betul. Nasi goreng udah dibikin untuk cukup 4-5 orang sekeluarga. Yang satu lagi, aku nggak mau nasi goreng, nasi uduk. Beli. Keluar lagi tuh. Betul. Ketika suami berangkat dari rumah kemudian kerja, wajib sini Bu, biar masuk TV. Biar masuk YouTube. Bukan gitu ya. Kan jarang-jarang Bu, ya kan? Seorang pengusaha dikawal, nanti dikawal orang kaya, dikawal tuh ame tentara, pejabat dikawal, ame TNI, ame polisi, pusat juga dikawal. Tuh, kawalnya nggak? Alhamdulillah. Jadi kan 40 tahun yang lalu cakep benar. Alhamdulillah. Masih cakep, sehat. Alhamdulillah. Yang penting minta sehat sama Allah. Buat ibadah. Pekerjaan rumah tangga itu nggak ada habis-habis. Suami pergi ke kantor, anak pada pergi sekolah. Itu urusan dapur kira-kira ada yang nyuciin nggak? Nggak ada. Ibu nyuci, udah selesai, nyuci lagi pakaian. Untung sekarang udah zaman modern, mesin cuci. Pakai mesin cuci. Coba nyakitnya dulu. Pakai penggelesan. Malah dikali lagi. Jalan apa? Becek, hujan, nanjak turun, bagi di sini. Gak ada ojek. Kita banyak bersyukur. Iya, amin. Yuk, selesai masak rapi semuanya. Nanti baru merebahan. Datang anak satu-satu. Foto lagi ya? Foto. Belum yang dibilangin susah banget. Makanya hiburan kita ngaji. Jadi ngaji ini hiburan, ketentraman jiwa, ketentraman hati di majlis ilmu. Pekerjaan di dapur nggak kelar-kelar. Kerudung itu lagi yang dicuci. Baju lebaran yang 7 tahun masih dicuci. Betul. Jadi pakai piring pagi sekali nyuci, bisa sehari, bisa 3 kali. Itu lagi tuh piringnya. Betul. Airnya itu lagi. Gak ada perubahan. Kan tempel awet Pak. Makanya ketika udah masuk yang namanya waktu ibadah, udah jangan ditunda-tunda. Segera
Wasari'u la maghfiratum min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surah Al-Imran. Segeralah kalian mencari ampunan Allah dan derajat yang sangat tinggi nanti di dalam surga. Ketahuilah surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah. Jadi tidak ada daya di dalam melakukan perbuatan taat, melaksanakan sholat. Ini gerakan haji Allah, diberikan kekuatan bisa melaksanakan sholat. Berapa banyak orang yang sehat tapi nggak bisa sembahyang. Tapi berapa banyak orang yang sakit, yang sakit. Kalau lagi sembahyang dengkulnya nggak bisa dilipat, sampai sembahyang lonyo di atas belakang. Alhamdulillah, karena iman panggilan Allah. Betul. Berapa banyak orang yang kaya-kaya nggak keluarin zakat, infak sodako. Kenapa tukang nasi uduk cuma setanglet 2 tanglet? Untung sekarang besok agak ada, cuma sekedar bakal makan. Tapi rajin banget sedekah, karena Allah kepengen dia dapat keredoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kepengen hambanya nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Itu perbuatan taat, kita baca Quran, tahmid, zikir, hadir ke majelis ilmu ini, itu dorongan iman dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula, dengan apa? Dengan daya upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala quwwatan, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, bitarkil maksiatin, dengan meninggalkan maksiat. Kalau taat insya Allah mudah gampang kita kerjain. Tapi kalau buat maksiat, untuk ninggalin ini sulit, kecuali pertolongan dari Allah. Apalagi yang namanya mulut, Bu ya. Mulut kagak bertulang. Iya Bu. Ada sesuatu yang kira-kira aneh kita omongin nggak? Omongin. Lagi bulan puasa jujur banget. Sudah luar biasa, udah selesai bulan puasa, masya Allah, lemes batu mulut. Ya kan? Orang masuk neraka dengan sebab lisan. Tidak hancur tuh amal ibadah kita. Baik itu haji, umroh, puasa, sholat, zakat, semuanya dengan sebab lisan kita. Harus kita jaga lisan kita. Jangan sampai amal ibadah kita hilang, tidak ada pahala. Tuh paling berat ninggalin maksiat. Ninggalin maksiat. Apalagi tinggal di Jakarta ataupun di kota-kota besar, kalau nggak pandai bersyukur, kalau nggak milih temen yang ngajak, yang ngingetin kita di dalam berbuat baik, itu macam-macam. Apalagi kita lagi jaya, lagi kaya, lagi senang, itu banyak banget temennya, bukan saudara ngaku saudara, nggak nyari temen pada datang. Duit itu laksana madu, jangankan manusia, semut aja berebutan. Betul. Kalau ibu pengen tahu teman sejati ketika ibu lagi susah, lagi susah. Kalau lagi susah Bu, jangankan teman, setannya kabur begitu. Setan ogah godain, setan ogah. Minta kekuatan pertolongan dari Allah untuk melakukan taat patuh kepada Allah dan meninggalkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau disalamiratkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati langit pertama, kedua dan ketiga sampai langit yang ketujuh.
Nabi ngelihat anna sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam jalisan inda babil jannati ala kursi min jubalil akhdar. Ketika Nabi Isra Mi'rajkan di langit yang ketujuh, Nabi melihat Khalilul Ibrahim, Nabiullah Ibrahim sedang duduk di kursi goyang terbuat dari emas dan yakut permata, batu permata. Sedang duduk di kursi goyang. Ya, zaman dulu orang Betawi kalau punya kursi goyang, waduh, sultan. Enak banget ya. Iya. Lagi bis makan sayur asem, ya kan? Sama jengkol goreng, ikan asin, ya kan? Waduh, sayur asem. Habis makan duduk di kursi goyang, kena angin suka-suka. Nikmat gak bu? Iya. Nikmatnya hidup adalah ketika makan kenyang langsung pulas, itu nikmat. Utang hilang. Orang tuh. Nikmatnya hidup, makan enak, tidur nyenyak. Tuh. Apa bu? Nikmatnya hidup apa? Makan enak, tidur pulas. Itu nikmatnya dunia. Nikmatnya dunia. Berapa banyak orang-orang nggak bisa tidur, ngeluarin duit jutaan beli obat biar bisa apa? Biar bisa tidur, biar tenang. Kita sebagai umat Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita nggak bisa tidur gimana pusat? Biar bisa merem. Gampang. Ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, baca Quran dah. Baru 2 ayat. Muak mulu. Betul? Gampang nggak? Nggak perlu ke dokter, nggak perlu beli obat di apotek, cukup berwudhu, melaksanakan sholat, baca Quran, tidur. Makanya emak kita orang dulu tuh kalau tidur gampang bener, tidur di atas sejadah masih kayak mukena. Betul gak? Emak kita tuh pules banget tidurnya. Kenapa? Jiwanya tenang. Tuh orang kalau jiwanya tentram enak, makan enak, tidur pules. Itu orang yang bahagia. Alhamdulillah. Buat ibadah. Ketika Nabi bertemu dengan Khalilullah Ibrahim, Nabi tanya, ya Jibril man huwa? Yajlisu ala kursi. Nabi tanya, ya Jibril, siapakah dia? Duduk di atas kursi. Di atasnya Arsy Rahman, di bawah surga Jannatul Firdaus. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, wa Khalil Ibrahim. Itu kekasih Allah yang bernama Nabiullah Ibrahim. Allah angkat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu. Kemudian Nabi Ibrahim nengok ngelihat Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ya Ibrahim. Dibalas oleh Ibrahim, assalamualaikum ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertemuan Nabi Ibrahim dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa dia bilang? Ya Muhammad mur ummataka fatusil min girasil jannah fa inna ardaha wasiatun wa tarbuha tayyibat. Ya Muhammad, kirim salam kepada umat engkau, banyakilah pohon-pohon yang rindang dan banyak buahnya nanti di dalam surga. Ketahuilah surga itu sangat luas, debunya wangi. Jadi surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Penghuninya dikit, debunya, bayangin aja debunya wangi. Tuh yang namanya surga
ketika seseorang akan masuk ke dalam surga, itu hawa sujud itu udah terasa perjalanan 1000 tahun. Bu, yang namanya surga, hawa sejuk surga itu telah didapatkan, hawa sejuk dan wanginya itu debu surga perjalanan 1000. Coba kalau orang rumahnya di Priuk, panas kan? Takara masuk ke daerah kebagusan ini, adem kan? Sedangkan Bogor masih jauh, masih 67 kilo lagi. Tapi hawa sejuk dapat kan? Dapat. Bagaimana nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan jalan luar. Kemudian Nabi SAW berkata, wa ma girasul jannah ya Ibrahim, apa sih pohon yang rindang dan banyak buahnya di dalam surga itu? Faqala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fi riwayatin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang kita ucapkan gampang dan mudah, dan lisan kita sangat gampang dan mudah mengucapkannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat inilah yang paling dicintai oleh Allah. Ataupun kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah tanamkan satu pohon nanti di dalam surga. Sekali tanaman dia kita tanam ketika ada di dunia. Dari amal-amal soleh nanti kebaikan-kebaikan kita telah dikumpulkan oleh malaikat di Lauhil Mahfuz, nanti akan diberitahukan kepada kita dari amal kebaikan. Di dalam hadis Nabi SAW, man qala kullu yawmin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim mi'atan marrah lam yusibhu faqran abada. Barang siapa yang mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, dia tidak akan ditimpa rasa susah. Dia nggak bakalan susah. Gimana Ustaz? Saya udah tua, nggak bisa kerja lagi. Banyakin zikir dan doa buat anak menantu supaya hidupnya berkah, hidupnya langgeng, sejahtera. Langgeng dan sejahtera, hidup dalam keadaan rukun dan damai. Dari setiap kesulitan diangkat oleh Ta'ala, dari setiap mudah diberikan kepada Allah Ta'ala. Yang sempit rezekinya mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah. Alhamdulillah. Doain. Faslun arkanul islami khamsatus. Faslun arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Pasal yang pertama di dalam kitab Kasyifatus Sajah adalah tentang arkanul Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Ini sebagai pondasi. Istilah rumah ada yang namanya pondasi, ada yang namanya tembok, ada tuh yang apa? Ada yang namanya apa? Genteng, ada yang namanya atap, jendela, dan kamar mandi. Begitu juga tentang Islam.
Arkanul Islami hamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Ada 5. Islam lugatan inqiyadu, ikatan. Ikat. Jadi Islam itu lugah al-inqiyad, ikatan. Orang telah masuk Islam berarti diikat dengan syariat. Saat si pulang tetangga saya nggak pernah sembahyang, nggak pernah ngaji, agamanya apa? Palang Pak Ustaz. Ya jangan banyak ngaji. Dia nggak sembahyang, biarin. Dia nggak puasa, pusat, biarin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu itu masing-masing jalan, masing-masing jalan. Kalau orang udah mengikrar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu diikat dia dengan syariat. Musyariat inqiyadul ahkami syar'iyyati. Islam itu menurut syariat ikatan hukum-hukum syariat. Wajib sholat bagi orang yang muslim, wajib puasa bagi orang muslim, wajib zakat bagi orang muslim, wajib melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi orang muslim. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah, mengucap kalimat 2 syahadat. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, bunya Islamu ala khamsin, didirikan agama itu dasar 5 perkara. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yakni bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nih namanya pondasi iman, harus dikuatkan. Istilah bangun rumah itu tauhid, kekuatan iman adalah pondasi. Bangun itu rumah, baik selantai, 2 lantai ataupun seterusnya, pondasinya harus kuat. Gak bisa rumah bangun tingkat pondasinya batako atau bata harus batu meter kali meter tuh kotak itu pondasi. Besinya pun yang gede-gede biar bangunan biar kokoh. Sama iman kita, yajid wayantus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nih kita nih sekarang iman kita lagi naik. Kenapa? Karena kumpulnya dengan orang-orang solehan. Kumpulan minal abror, kumpulan dengan orang-orang yang baik. Tadinya siang-siang biasa rebahan tidur, gare-gare ngaji, gare-gare tuh megang Quran, baca Yasin. Kalau bukan hari Rabu, ini siang begini nih jam 2 ngapain tuh tanya? Kali ibu baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, baca maulid, kan kagak. Kalau lagi ngaji, karena lagi ngaji, nggak biasa megang Quran. Kenapa? Temennya baca Quran. Iman tuh bertambah dan berkurang, tergantung temennya. Ad-dinu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu menurut temannya. Kalau kamu melihatnya orang baik ataupun tidak, lihat dulu temannya siapa. Kalau ibu mama dekat sama tukang arem, hitam nggak bu? Hitam nggak? Kalau ibu deketin tukang asin, dia senggangannya bau asin, ame dia apa? Kerubutin laler. Iya. Kalau ibu dekat orang yang tukang minyak wangi, senggangannya ibu jadi wangi. Ibu dekat guru ngaji, ngikut ustazah,
Ya kan, apalagi mauludan ya kan, itu saja nggak kuat bawa berkat pada sengkok tangan, parcel lain, Garuda lain, nih kue lain, ya kan? Banyak tuh bantuin gurunya. Otomatis kalau ibu dekat sama ustazahnya, ya kan, senggangannya berkatnya juga gede juga, bongsangnya juga gede, naik. Walaupun datangin belakangan, tapi di depan. Orang-orang ke masjid dulu, karena kita rombongan ambil guru kita, nggak langsung ke masjid bu, langsung ke rumah. Sohibul hajat, makan dulu. Yang lain dibaca yasin, tahlil gitu mah cilam-cilam. Banyak, ini kan? Alhamdulillah. Berkah. Kita dekat sama orang yang rajin ngaji, kita nggak bisa ngaji, jadi mau ngaji. Kita malas ibadah. Ketika dekat teman orang yang rajin ibadah, jadi kita pengen ibadah. Betul kan? Ibu dekat sama tukang nyanyi, ke rumahnya lagi karaokean nyanyi mulu. Mana handphone mati lagi, paketan kagak ada, ropet ditutupnya. Tuh laki nyari-nyari keliling kemana nggak lagi di gua pulang kerja nggak pulang-pulang di telepon kagak ada, dia lagi nyanyi. Lagi nyanyi apa? Alamat palsu. Orang salah alamat palsu, cari-cari gak bakalan ketemu, gak bakalan ketemu. Makanya sampai sekarang Ayu Ting Ting keter dia cari alamat palsu. Pertama baca syahadat. Syahadat ini asas fondasi iman kita. Kuatkan iman kita dengan tauhid, dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maghrib dan isya baca Quran, baca Ratibul Haddad, Rabbil Atos, baca Asmaul Husna. Sebelum tidur baca surah Sajadah, apalagi surah Ar-Rahman, surah Tabarok. Ini kalau laki belum ada, kalau laki belum tuh baca bu. Kalau laki dia ada, laki udah di kamar nih. Iya gak? Kita masih baca Quran, itu laki tinggal di taruh dulu Quran nih, taruh dulu Quran. Ibu tahu aja. Minum lagi dah. Di mana minumannya? Ada. Waduh. Nggak minum banyak. Itu kalau pondasi kita kuat, kita rajin ngaji, rajin ibadah, ya kan? Mau nggak mau anak kita bakalan rajin ngaji, rajin ibadah. Tanamkan niat baik, ajarin anak kita, cucu kita di dalam berbuat baik. Nanti paksakan untuk sholat dan mengaji. Ajarkan hukum syariat. Tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang syurut sholat, wudhu ataupun tayamum dan sebagainya. Itu. Kalau umpama anak udah dididik agama, ketika remaja pengaruh nih, betul? Tuh anak masih kecil, masih SD, masjid mulu, pengusaha mulu, ngaji mulu dah. Pas masuk SMA, masuk liar banget. Dibeliin motor sama ayahnya jarang pulang, semuanya ngomel ya. Tuh motor dibeliin biar semangat lagi belajarnya, biar cakep nilainya. Ini kembang mulu, merah mulu orang dulu mah ya, rapot merah mulu, kontennya 5, 4 ya kan. Yang cakep apa? Ngomel tuh main. Doain. Jangan putus doa untuk anak. Jangan ucap sesuatu apapun yang membahayakan mudarat di masa depan. Jangan, dan ucapin yang enggak. Ucapin yang baik.
biar dibuka hati dan pikirannya, nanti akan kembali kepada kedua orang tua. Yang penting sah. Ujiannya begitu. Wa iqamus sholat, dan mendirikan sholat. As-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa saja yang mendirikan sholat, faqad aqamati, dan sungguh ia mendirikan agama. Siapa saja yang tidak sholat berarti menghancurkan agama. Itu sholat itu laksana tiang.